Mas Johan, saya kembali ke Anda. Mas Johan Budi, Anda masih bersama kami? Iya. Ya, Mas Johan Budi, kita sadar bahwa juga tadi komentar dari sejumlah narasumber mengatakan dampak dari kegaduhan para pembantu presiden ini tentu kepada pimpinannya, yaitu presiden. Dan saat ini publik ini tengah menunggu ketegasan dari presiden supaya sikap dan tingkah ini tidak berlarut-larut. Bisa Anda jamin bahwa figur Presiden Jokowi ini masih sebagai atasan yang sangat dihormati dan juga sekaligus pemersatu dari bawahannya, bahwa Jokowi ternyata tidak kewalahan untuk mempersatukan para pembantunya ini? Iya, Presiden ingin menyampaikan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden. Satu. Yang kedua, pimpinan tertinggi, decision maker itu adalah Presiden, bukan Menteri. Menteri itu adalah membantu Presiden. Ya. Apa tindakan tegas yang akan dilakukan oleh Presiden? Ya, tadi seperti yang Anda tanya, tentu style ya dari masing-masing orang itu kan berbeda. Pak Presiden Jokowi ini juga tegas ya, mungkin dengan gaya yang bisa berbeda dengan orang lain ya dalam melaksanakan ketegasannya. Yang berikutnya ingin saya sampaikan, jangan mengukur ketegasan Pak Presiden Jokowi itu dengan adanya reshuffle atau tidak reshuffle itu. Nah ini yang menurut saya tidak tepat ya. Apakah Presiden kemudian melakukan evaluasi dengan cara mengganti menterinya ataukah tidak? Itu bukan ukuran Presiden tegas atau tidak. Tapi yang harus dilakukan, yang dilakukan oleh Presiden adalah memberhentikan perseteruan quote-unquote para pembantunya ini di ranah publik itu. Apa langkahnya? Saya yakin Presiden punya cara ya untuk menyelesaikan perdebatan para menterinya ini. Kita tunggu saja, mungkin tidak terlalu lama Presiden akan mengambil sikap itu. Oke, kita nantikan seperti apa sikap yang akan nanti diambil Presiden. Bang Andreas, bagaimana tanggapan Anda? Ya, itu tadi, apakah ada jaminan gitu, apa ada garansi kalau misalnya Presiden memanggil kemudian menyampaikan, memberikan nasihat dan memberikan sikap Presiden atau bahkan teguran ya, teguran seperti itu, kemudian tidak terjadi kegaduhan lagi. Saya khawatir justru seperti tadi yang Bung Hanta sampaikan gitu. Kalau itu tidak terjadi, itu akan bergeser ke Bapak Presiden sendiri gitu, dan ya ini tentu sangat berisiko gitu. Sehingga ya menurut saya mungkin Pak tadi Mas Johan Budi sudah menyampaikan bahwa itu tidak harus menjadi ukuran, tapi juga jangan sampai Presiden terlalu khawatir dengan itu gitu. Jangan terlalu khawatir bahwa ya kalau harus diganti kenapa tidak gitu. Daripada ini menjadi selalu menjadi duri bagi kabinet ini gitu, menjadi persoalan di dalam kabinet. Kenapa? Pemerintahan ini sudah masuk ke tahun kedua. Tahun kedua itu adalah tahun yang akselerasi, percepatan daripada pembangunan apa yang sudah direncanakan. Ini harus berjalan cepat karena kita tidak punya waktu lama, karena tahun keempat itu adalah tahun orang mulai sibuk berpikir tentang 2019 gitu. Sehingga ini harus dihitung ini momentum betul, tahun gitu. kedua dan tahun ketiga merupakan nanti pencapaian dari sebuah pemerintahan akan diukur di situ. Ini harus dilihat dari sekarang gitu. Kalau masih ribut-ribut aja, nah ini akan berisiko pada tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan Jokowi itu sendiri. Pak Johan, ini pertanyaan pertama tentu ke Anda. Di media Anda sempat mengatakan bahwa Presiden marah dengan kegaduhan para menteri ini. Bisa Anda jelaskan seperti apa sih marahnya Presiden Jokowi ini dengan situasi antar menteri yang saling gaduh ini, dan apakah itu disampaikan langsung kepada yang bersangkutan? Gini, jadi sebenarnya kegaduhan ini kan bukan kali pertama ya. Dan Presiden juga pernah menyampaikan bahkan di depan teman-teman media waktu itu untuk meminta para menterinya jika ada perbedaan pendapat, ada hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan ya, yang sangat kental perbedaannya, itu harus cukup di rapat terbatas atau sidang kabinet. Nah disitulah tempatnya untuk beradu argumentasi antar menteri. Itu Presiden mengakomodir ya perbedaan itu secara luas, tetapi tidak di ranah publik, tidak di ruang publik yang kemudian istilah Presiden waktu itu adalah membuat kegaduhan gitu ya. Nah, peringatan itu kemudian tidak berhenti di level menterinya ya. Ada beberapa menteri yang kemudian seolah-olah mengulangi kembali kegaduhan itu
Dan kemarin saya kira Presiden tegas ya menyampaikan hentikan gitu ya, karena perdebatan itu tidak lagi substansi, tetapi Sudah jatuh ke personal. Personal. Dan masing-masing menteri bahkan sudah membawa para supporternya gitu ya, quote unquote ya, dan rame tidak hanya di media mainstream tetapi juga di media sosial ya. Ini nih yang kemudian Presiden prihatin dan saya menyebutnya sebagai unhappy itu yang disampaikan adalah saya marah gitu, dan saya akan minta penjelasan kepada menteri terkait bagaimana sampai terjadi seperti itu. Dan ini saya kira bisa menjadi salah satu faktor untuk mengevaluasi ya, kinerja menteri. Tentu tidak pada satu titik dan waktu saja, tetapi tentu sepanjang dari menteri itu bekerja ya. Jadi langkah yang akan diambil oleh Presiden adalah meminta penjelasan kepada para menterinya itu. Oke, meminta penjelasan sejauh itu. Baik, Bang Andreas, Anda melihat tadi disampaikan bahwa kali ini memang berbeda kemarahan dari Presiden Jokowi dan akan melakukan evaluasi. Apa yang Anda bisa terjemahkan dari statement akan melakukan evaluasi ini? Seperti yang sebelum jeda kita katakan, biasanya jelang isu reshuffle ini ada dua opsi. Satu, menterinya tambah banyak berkomentar, atau menterinya akan calm down sejenak. Ya, yang pertama dari ini ya, gaya dan stylenya Pak Jokowi. Sampai seperti dia tadi mengungkapkan bahwa jangan sampai ada yang berbeda visi dengan visi dari Presiden. Itu cukup keras. Itu cukup keras. Untuk gitu. Artinya untuk seorang Jokowi itu keras. Gitu. Nah, sehingga saya kira Presiden tidak cukup dengan marah, gitu. Dan jangan hanya sampai pada marah terus kemudian tidak melakukan sesuatu ya untuk ya meredakan atau mengeliminir konflik dan mengeliminir kegaduhan ini gitu. Nah, harus ada suatu tindakan yang konkret sehingga kemudian ya ke depan, bulan depan kita tidak dengar lagi gitu ada kegaduhan ini. Sehingga kemudian rakyat juga melihat, oh ya Presiden mengambil sikap yang tegas dan sikap ini diambil atas dasar yang juga jelas. Kenapa beliau mengambil suatu tindakan dan ini bermanfaat untuk rakyat. Gitu. Anda yakin, anggaplah bulan depan misalnya Anda tentu harapkan ada perubahan, para menteri gaduh ini bisa berubah secepat itu? Ya kalau saya perhatikan tadi. memang mungkin ada beberapa di dalam kegaduhan ini itu sudah menyangkut apa ya, karakter gitu ya. Untuk hal yang tidak harus mereka komentari dan kemudian itu menyangkut hal yang sifatnya personal gitu. Seharusnya nggak seperti itulah. Nggak seperti itulah. Ya menyindir kemudian ini person orang kan nggak bagus juga. Apalagi dalam posisi yang sama sebagai pejabat ya, pejabat negara gitu. Oleh karena justru bukan hanya soal bagaimana mereka bekerja dan berprestasi di dalam menunjukkan kinerja yang bagus, tetapi juga ya pejabat ini kan menjadi contoh bagi rakyat gitu. Ada peran role model para pejabat di situ. Ya, memang kalau kita lihat ya respons Pak Jokowi terhadap katakanlah kegaduhan ini memang agak menegas, meninggi ya dari sikap ketegasannya itu. Kalau sebelumnya saya mencatat beberapa bulan yang lalu beliau bilang itu biasalah dinamika. Karakter menteri saya kan beda-beda, yang suka keroncong, ada dangdut, ada rock, nggak harus sama seperti presidennya. Tapi yang sekarang lebih tegas tuh. Nah, dengan lebih tegas ini artinya saya setuju dengan Pak Andreas tadi mengatakan setelah ini tidak ada lagi kegaduhan. Karena kalau tidak hati-hati nanti orang meresponsnya itu gesernya ke presiden. Nah, jadi harus ditertibkan betul karena ini memberikan dampak negatif besar. Tadi juga disampaikan oleh Pak Mas Johan Budi juga. Ini memberikan satu soliditas, orang kan membaca soliditas terganggu. Kalau soliditas kabinet terganggu pasti kinerjanya terganggu. Yang kedua, soal citra dan kewibawaan pemerintahan dalam persepsi publik itu juga berpengaruh. Karena itu menurut saya geser ruang-ruang tadi, gagasan yang didebatkan tadi itu digeser ke dalam, di ruang kabinet, tidak boleh keluar. Yang bicara keluar
juru bicara presiden resmi mengatakan ini sikap presiden. Yang lain ingin ada perbedaan, tempurnya di dalam. Solusi itu yang menurut saya selain misalnya disiplinkan, memberi peringatan keras, ya yang paling keras itu bisa dipertimbangkan untuk dievaluasi sampai dengan reshuffle kabinet. Oke, baik. Mas Hanta silakan. Ya, bagi saya sederhana ya. Setiap pemimpin punya gaya, style. Saya setuju. Tetapi yang terpenting bagi saya adalah memiliki dampak. Stylenya kepemimpinan presiden itu punya dampak. Bagaimana caranya? Dampaknya apa? Seperti tadi katakan, setelah ini tidak ada lagi kegaduhan. Jangan sampai setelah ini ada kegaduhan lagi, babak baru. Jadi dampaknya harus dirasakan. Apa yang harus diperbaiki ya? Banyak menurut saya soal tadi ya, tadi sudah ditegaskan Pak Johan Budi bahwa presiden sebagai top leader ya, pemimpin satu, bukan seperti DPR. Kemudian pola komunikasi sudah semakin membaik, yang itu harus jelas, clear, tuntas, jelas apa sih kebijakan pemerintah. Kalau ada suara-suara lain berarti memang menterinya memang harus ditertibkan. Terakhir, menurut saya sanksi itu kalau ternyata sanksi ringan tidak, presiden punya kepentingan untuk menertibkan tadi karena punya dampak. Untuk melakukan reshuffle kabinet itu banyak indikator, bisa kinerja, bisa dia tidak bisa bekerja sama dengan tim, bisa juga kontraproduktif karena bikin kegaduhan politik terus. Ini yang menurut saya apapun caranya presiden tentu punya pertimbangan dan ujungnya jangan sampai kegaduhan tadi bergeser, DPR-nya turun, nanti geser ke eksekutif. Nah, ini anomali lagi presidensialisme kita. Yang juga jadi ranah ributnya para menteri ini menurut Anda perlu pasti kalau saya media sosial, kita menginginkan menteri di media sosial itu bukan saling nyentil-nyentil. Itu bukan kelas menteri. Menteri itu adalah menyampaikan kesuksesannya. Dia sudah melakukan apa dan seterusnya. Kalau menteri tukang sentil situ, sentil sini, menurut saya itu tidak cocok jadi menteri. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan bahwa sesuai dengan Kepres, kementerian di bawah Rizal Ramli adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, bukan ada tambahan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya. JK mengingatkan menteri tidak boleh menambahkan nomenklatur kementeriannya sendiri. Ditemui di kantor Istana Wapres, Yusuf Kala menjelaskan bahwa salah satu sumber gaduh istana adalah adanya menteri yang bertindak di luar kapasitasnya. Menko Kemaritiman dianggap menyalahi nomenklatur lantaran mengubah nama kementerian menjadi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya. Lantas apakah penambahan nomenklatur ini akan dievaluasi? Wapres mengingatkan bahwa kewenangan ada di tangan Presiden. Yang terpenting menurut JK, semua menteri tidak boleh membawa perdebatan pendapat ke ranah publik. Pendapat hanya boleh di internal kabinet. Dari situs resmi Kementerian Kemaritiman, situs resmi mereka menyebutkan Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, bukan Menko Bidang Kemaritiman. Rizal Ramli sejauh ini senantiasa berseberangan dengan Menteri ESDM Sudirman Said dalam hal kebijakan energi nasional. Pokoknya tidak ada perubahan sampai dari sekarang. Ya tetap Menko Maritim, titik. Tidak ada itu sumber daya, tidak ada itu. Berbeda pandangan, tapi di dalam. Tidak boleh keluar. Siapapun dengan istri pun berbeda pendapat, tapi tetangga tidak tahu, gitu kan. Ya, mesti begitu. Kau juga boleh pendapat dengan pacarmu, orang tidak tahu. Ya kan?